Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya di perantauan, mbak, amin. Kau tak doakan yang baik-baik dari sini, moga-moga sampai yang perantauan iso sukses, kemudian berhasil membawa duit yang barokah, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas salah satu sebuah berita ini tentang PRT. Kemudian yang kedua, kita mereaction sebuah video kejadian teman kita yang kehilangan belanjaan di depan toko Indo. Jadi silakan mbak-mbak semuanya disimak. Semoga dengan adanya pembahasan iki nanti ke depannya mbak-mbak lebih berhati-hati. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi. Kita bakal membahas untuk sampean semuanya, mbak. Yang pertama, jadi mbak, ada salah satu teman kita hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitaran jam 8-an pagi. Teman kita kui belanja, mbak, belanja di Pasar Mongko. Nah, yang Pasar Mongko exit A2 itu kan juga ada toko Indo, namanya sering dikenal dengan toko Koko. Mbak hampir jam 8 ini semua belanjaan sudah selesai, mbak. Dipastikan dia ini dari pagi dia sudah belanja. Mungkin bosnya mau ada acara nih, atau mungkin mbak pas nggak libur. Nah, pagi-pagi sekali mbak belanja, kemudian sekitaran jam 8-an dia ini udah selesai dan dia ini membawa dua tas besar, kemudian bawa 2 tas plastik, satu lagi tas jemetoy atau cangklongan miring. Iki tempat untuk barang-barang yang berharga, dompet dia, kemudian HP dia, Hongkong ID dia, iki ditaruh di sini. Jadi lia-liane ini ditaruh di luar. Mbak mungkin berpikir nih, kalau dibawa semuanya ini terlalu berat. Jadi dia ini menaruh belanjaan gue, kemudian tas ada satu lagi yang berisi kunci rumah majikan ini ditaruh di depan toko tersebut. Mungkin Mbak Ekwi terbiasa menaruh barang belanjaan di luar. Saat itu Mbak tidak pernah kehilangan, cuman hari Minggu kemarin baru Mbak apes. Jadi baju dia, kemudian beberapa uang belanjaan, kemudian ada belanjaan lainnya, wiraib mbak digondol oleh mbah-mbah itu. Jadi kok iyi itu mbah-mbah iyi lah. Nah, kita bakal mereaction video ini kan kawan. Oke, mbak-mbak semuanya silakan tonton layar HP Anda. Jadi di situ ada Yiyi yang pakai baju warna biru muda dan juga celana hitam. Dia lewat satu kali, melewati barang-barang mbak ini. Kemudian dia penasaran nih, di situ ada tas si Cece, kemudian ada barang-barang lainnya. Nah, dia kembali lagi kan kawan untuk ngambil tas teman kita ini. Nah, setelah dia mengambil tas itu, kemudian dia bawa pergi kan kawan. Nah, bawa pergi itulah si Yiyi iki ngambil duit, kemudian juga mengambil barang-barang. Nah, setelah itu dia mengembalikan lagi tas tersebut kan kawan. Dan tas tersebut yang dia kembalikan kui isine kunci HP, kunci rumah majikan dikembalikan lagi. Jadi termasuk beruntung karena apa? Yiyi kui mengembalikan tas tersebut berisi
apa kan kawan, kunci ya, kunci rumah bos. Iki kalau sampai Yiyi kui tahu tempat tinggal Cece, kemudian dia gunakan kunci itu untuk maling barangi rumah majikan si Cece ini sangat membahayakan. Bisa-bisa majikan ki iso nuduh Mbak E bersekongkol, atau bisa menuntut Mbak E tadi yang teledor. Karena keteledoran Mbak E, akhirnya ada orang yang masuk maling berkata bahwa kunci yang dicuri tadi. Jadi hati-hati buat kawan-kawan semuanya ya. Iki penting banget. Kunci itu termasuk benda yang sangat penting milik majikan, karena kui menyakup rumah majikan. Jangan sekali-kali Anda hilangkan, atau jangan sekali-kali Anda tinggal seperti Mbak ini, ditinggal di luar kunci flete milik majikan, kunci rumah majikan. Iki bahaya banget loh Mbak ya. Jangan melakukan kasus seperti ini kembali. Iki pelajaran buat kawan-kawan semuanya ya. Oke. Jadi Mbak Iki akhirnya kehilangan beberapa barang lah. Akhirnya dia meminta sama si pihak toko iki, Koko bisa lihat nggak siapa yang maling barang-barangku. Ternyata setelah dilihat di CCTV depan toko Koko mongkok exit A2 ini, ternyata yang maling adalah Yiyi Hongkong. Jadi orang sana pun juga ada yang maling loh kawan-kawan. Bahkan sebelum kejadian Mbak E ini juga ada kasus yang sama, di mana teman kita yang waktu kui belanja menggunakan troli nih, menggunakan troli belanja, kemudian ditinggal masuk ke toko ini. Kemudian belanjaan dia beserta trolinya kui hilang kan kawan, raib. Apakah sing maling kui orang yang sama atau orang yang beda? Tapi dengan kasus seperti ini kita belajar hati-hati kalau menaruh barang-barang Anda kui di luar. Jangan sampean menganggap bahwa kebiasaan aku kayak gini kok, gak ada yang hilang. Nggak tahu kalau itu hari aku apes aja kali. Tapi jangan Anda ulangi kembali ya. Karena opo? Takute ini sudah menjadi kebiasaan buruk nih Yiyi itu untuk ngambil barang milik PRT seng masuk ke toko Indo ini. Dia pasti tahu iki yang menaruh barang-barang ini dipastikan kui Cece. Mbah kui CCPL atau CC Indo pasti CC. Jadi kalau CC dia nggak masalah mau maling, karena nggak bakal sampai dilaporkan ke polisi, nggak bakal sampai video dia tersebar. Ini kalau bisa Mbak Iwi sebaran foto video ini yang gini grup-grupnya para lopan, biar mereka tahu iki lo orangmu yo suka mencuri barang milik kita. Sebaran Mbak. Jadi ya dalam kasus maling ini sebenarnya tidak hanya identik PRT aja, tapi uang lokal juga gampang maling. Nah, aku dulu kan kawan, kalau belanja ya, troliku iki mesti tak bawa masuk. Apapun nih orang-orang yang memaki aku, troli dibawa masuk. Nggak kalau hilang tak sauri Mbak, kalau barang ini hilang, kamu mau ganti nggak? Jadi dianya diem. Aku nggak peduli orang ngatain, yang penting sayuranku, barang-barang yang aku belanja, sing totali 200 lebih, sing totali kui hampir 300, kui nggak hilang. Masalah kui nyocot ben urusanmu. Yang penting sikilku nggak nyandung, sementing troliku iku nggak nyamplok kakimu. Mungkin Mbak Iki berpikir selain berat takutnya nanti barang-barang kui sampai mengenai orang lain, takutnya dia kena marah, kui ada juga. Tapi jangan peduli Mbak, daripada barang Anda hilang mending bawa masuk.
Kalau enggak Mbak ya, aku dulu kalau belanja di toko Mevu, itu troliku kan nggak bisa toh Mbak masuk di toko Indo. Troliku Mbak tak patang nih, tak taruh di pintu keluar masuk gak pinggir ini. Jadi aku bisa melihat Mbak, oh troliku masih dari situ. Oh, bahkan ketika ngene Kaibo Mbak, troliku tak patang nih, bahkan sampai tak bawa masuk nih Kaibo. Aku nggak peduli orang mau marah, biarin. Dan aku hati-hati ketika menjalankan troli. Jangan sampai troli belanjaan gue nyandung tak kakinya mbah-mbah. Kalau sampai nyandung, kita bakal kena maki, bakal kena tuntutan. Nah, itu saran saya buat kan semuanya. Ketika belanja di pasar, jangan sampai menaruh barang-barang Anda di luar. Ingat itu nggih. Oke, kita bakal beralih ke kasus lokal.